Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak Marcel. Apa kabar hari ini Kabar Bapak? baik. Oke, silakan duduk dulu Oke, Bapak. terima kasih Ibu. Minta maaf Ibu, tadi malam saya ditelepon oleh Ibu. Kebetulan telepon pertama diangkat oleh anak buah, jadi kebetulan saya ada di belakang, masih urus babi dong di belakang itu, jadi tidak sempat menelpon kembali. Setelah itu saya telepon dan dikatakan bahwa Ibu punya rencana hari ini bahwa melakukan kegiatan coaching ya dengan salah satu rekan guru di sini. Boleh tahu kira-kira siapa guru yang rencana Ibu melakukan kegiatan coaching hari ini? Ya Bapak, terima kasih, benar sekali yang Bapak sampaikan. Memang tadi malam itu saya menelpon untuk meminta kesediaan Bapak bisa menjadi pengamat di dalam kegiatan coaching saya hari ini bersama salah satu guru calon guru penggerak atas nama Pak Purnomo Bapak. Oh ya Pak Purnomo. Oke. Baik Ibu, kira-kira ya sebelum kegiatan itu berlangsung supaya saya bisa amati dan melakukan catatan-catatan, mungkin Ibu bisa katakan kepada saya kompetensi-kompetensi apa saja yang mau dikembangkan oleh Ibu bersama calon guru penggerak yang ada Pak Purnomo dalam kegiatan coaching ini. Baik Bapak, di dalam kegiatan coaching nanti yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi inti, di mana di dalam kompetensi inti itu ada lagi 3 item, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran secara penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oh, jadi ada 3 kompetensi ya yang mau dikembangkan oleh Ibu dengan calon guru penggerak. Iya Bapak. Dari mungkin tiga-tiganya tidak bisa kita langsung kembangkan ya. Iya Bapak. Ini 1 atau 2 kompetensi yang Ibu mau kembangkan saat ini. Kira-kira dari 3 kompetensi yang ada, Ibu fokus pada kompetensi apa untuk dikembangkan pada coaching ini? Ini Bapak, yang akan saya fokuskan di dalam proses coaching nanti untuk saya tingkatkan itu ada 2, yaitu mendengarkan dengan aktif, secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Mendengarkan dan aktif. Dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira harapan apa yang akan kita dapat ya, harapan bersama kita untuk meningkatkan 2 kompetensi yang ingin kita kembangkan ini? Baik Bapak, semoga di dalam kegiatan coaching nanti Bapak sebagai pengamat dan juga rekan calon guru penggerak atas nama Pak Purnomo di dalam kegiatan proses coaching nanti, saya berharap semoga kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa saya kembangkan secara baik, sehingga kalau memang ada permasalahan yang disampaikan oleh Pak Purnomo nanti bisa kita selesaikan di dalam proses coaching nanti Bapak. Dan juga saya berharap Bapak sebagai pengamat juga bisa mengamati proses coaching nanti, sehingga hasil pengamatan itu bisa saya gunakan di dalam proses pengembangan diri saya ke depan Bapak. Oke. Oh, kalau begitu Pak Sudah, silakan kita panggilkan Pak Purnomo untuk Ibu berdua, Ibu dengan Pak, silakan melakukan kegiatan coaching itu. Saya siap untuk Siap Bapak. Oke. Oke, baik, dari sini saya memanggil Bapak Purnomo untuk bisa hadir bersama kita di sini bersama Bapak Marcel selaku pengamat kita di kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Mari Pak Purnomo. Selamat siang Ibu Nia. Selamat siang Pak Purnomo. Apa kabar Pak Purnomo? Baik, Pak Marcel. Tetap selamat ya. Silakan dulu. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak Purnomo. Tadi malam kabar saya tanya dulu kabar hari ini. Seperti apa kabarnya? Baik Ibu Nia. Baik ya. Hari ini baik sekali kabarnya. Tuhan hari ini baik. Walaupun panas ya. Walaupun panas.
panas Kalau menyengat. luar biasa kan biasanya seorang calon guru penggerak itu walaupun panas tetapi akan tetap semangat, dan panas ini bukan menjadi satu hambatan untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Luar biasa seorang calon guru penggerak. Oke baik Bapak, tadi malam minta maaf Kak telepon saya, kira-kira hari ini katanya kita mau adakan diskusi bersama. Apa yang mau kita diskusikan ya Bapak ya? Ya, betul, di dunia saya ingin diskusikan tentang ini. Kita punya anak-anak alumni SMK, kita punya ini keterserapan di lapangan kerja atau yang melanjutkan kuliah ini setiap tahun menurun. Saya ingin mungkin kita diskusi bagaimana untuk meningkatkan alumni kita punya sehingga dapat kuliah, dapat bekerja ini. Karena setiap tahun ini orang tua juga kemarin komplain datang ke rumah untuk nanyakan kenapa kok keterserapan di dunia pendidikan lebih tinggi itu berkurang. Oh ya, nah berarti masalahnya adalah penurunan siswa di SMK yang setelah tamat mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya Iya, Bapak ya? betul. Oh yang luar biasa. Seorang guru penggerak masih merasa memiliki anak-anak di sekolah itu, sehingga di saat melihat itu ternyata ini menjadi satu masalah buat Bapak ya. Nanti bisa kita diskusikan bersama hari ini. Oke baik. Nah dari masalah yang Bapak sampaikan kepada saya ini, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Mungkin dengan sharing ini dapat mencari alternatif untuk kebaikan sekolah ini, seperti itu, sehingga langkah-langkah apa yang harus saya lakukan atau kita lakukan bersama untuk agar siswa itu banyak yang terserap di pendidikan yang lebih tinggi gitu. Oke baik, nanti kita diskusikan bersama ya Bapak ya. Terima kasih karena sudah mempercayakan saya untuk menjadi coachnya hari ini. Kira-kira dari masalah yang Bapak hadapi ini, kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan di dalam masalah itu? Saya inginnya itu anak-anak itu apa ya Ibu, artinya kalau tiap tahun ini kan anak-anak kalau misalnya 2 tahun lalu yang kuliah itu dari jumlah 50 orang itu 10% atau 20%, tapi sekarang ini dari 50 yang kuliah hampir tidak ada. Itu yang sementara kita ada masalah di situ. Kemarin terakhir pendataan di operator itu hampir tidak ada yang melanjutkan kuliah itu, sehingga saya juga bingung ini masalahnya di mana itu. Makanya saya perlu diskusi dengan ibu. Baik, itu bagian dari Anda merasa pekah terhadap siswa Anda yang mana setelah menamatkan diri tidak mau melanjutkan. Nah kira-kira Bapak sudah melakukan sedikit analisis atau menanyakan kira-kira penyebab dari mereka tidak lanjut kuliah itu apa ya Bapak? Oh betul. Pertama kan waktu saya pendataan di kelas itu ternyata yang bagian humas, kita punya wakil humas itu kurang sosialisasi, pertama perguruan tinggi, persyaratan masuk perguruan tinggi. Di samping itu mungkin karena kita punya teman-teman guru lain setiap mata pelajaran kan, kalau menurut hemat saya artinya kita harus intervensi, tanyakan mereka harus lulus kemana, karena kelas 12 ini kan tidak hanya menamatkan saja. Mungkin istilahnya dari awal langkah kita kayaknya sudah salah, sehingga kaget lulus anak-anak juga tidak disiapkan untuk kuliah, apalagi yang PIP KIP kuliah itu kan tidak ada sosialisasi dari kita itu kalau menurut saya. Itu penyebabnya, jadi kurang sosialisasi dari tingkat sekolah dan juga motivasi dari bapak mereka, bapak ibu guru mereka di sekolah terhadap anak-anak untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Nah dari hasil
analisis yang Bapak dapatkan itu penyebabnya itu, kira-kira selama ini Bapak sudah melakukan apa untuk bisa menangani persoalan ini? Untuk sementara saya langsung turun ke siswa, tanya-tanya mau kuliah atau mau kerja di mana. Saya mulai pendataan calon alumni ini sementara, hingga saya kaget menjumpainya itu bahwa hampir semuanya itu tidak melanjutkan kuliah. Itu kaget saya, makanya saya ingin diskusi ke ibu ini. Jadi langkah awal harus melakukan pendataan sejak dini ini. Itu yang saya lakukan saat ini. Jadi sudah menanyakan kepada mereka semua anak yang nanti akan tamat ini, yang sementara kelas 3 akan tamat ini, mereka semua tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, itu sering saya temui waktu di lapangan, ternyata ada beberapa yang minat, cuman mereka tidak tahu harus kemana. Itu yang ini kayaknya itu. Nah, oke, baik. Nah, selama ini Bapak sendiri yang melakukan itu atau masih ada lagi teman-teman yang Bapak libatkan di dalam kegiatan untuk bisa memberikan motivasi, memberikan pencerahan setelah Bapak merasa bahwa ini bagian dari satu masalah yang harus ditangani di sekolah Bapak? Nah, itu ibu yang belum kami lakukan. Mungkin ya itulah kesalahan, mungkin kurangnya koordinasi dengan pimpinan, dengan teman sejawat itu. Jadi betul itu perlu kami lakukan. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang Bapak pikirkan untuk setelah selesai diskusi kita hari ini bisa Bapak lakukan di sekolah demi menyelesaikan persoalan ini? Ya, yang nanti akan segera saya lakukan, saya mungkin akan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan humasnya untuk lebih sosialisasi tentang kampus yang ada di luar. Mungkin itu sementara yang pertama, itu langkah awal yang ingin saya lakukan. Yang kedua mungkin akan memberikan sosialisasi lewat internet, dari apalagi kita sudah ada internet di dalam sekolah, sehingga anak-anak belajar mana perguruan tinggi yang mau dituju, jurusan apa. Mungkin sementara itu ya. Jadi ada dua solusi yang sementara dipikirkan untuk bisa diterapkan di sekolah Bapak demi meningkatkan minat siswa kelas 3 untuk setelah itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dari situ kira-kira untuk sementara ya, jika kita analogikan dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini, kalau kita analogikan kira-kira dari angka 1 sampai dengan angka 10 misalnya, itu di sekolah Bapak itu minat siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ada pada angka berapa Bapak? Ada angka 3 kalau menurut saya. Angka 3 ya? Sangat kurang. Jadi Bapak punya inisiatif untuk bisa melakukan dua solusi luar biasa. Walaupun Bapak mau dibilang baru datang ya di sekolah itu, tetapi punya niat yang luar biasa dan peka terhadap persoalan yang terjadi di sekolahnya Bapak, itu sangat luar biasa. Nah, kalau untuk sementara kita analogikan itu ada pada angka 3 ya. Nah, kalau setelah itu di dalam pikiran Bapak, kira-kira setelah kita selesai diskusi ini lalu Bapak menerapkan kedua solusi itu, selain solusi belum sampai pada tingkatan itu, selain itu masih ada tidak? Bisa dipikirkan, direncanakan ke depan. Mungkin itu dulu. Oh, itu dulu. Kedua itu yang nanti akan diterapkan dalam waktu dekat ya. Oke. Di dalam pikiran Bapak setelah dua solusi itu dilakukan, kira-kira perubahan dari angka 3 itu bisa mencapai angka berapa? Mungkin angka 7. Bisa sampai 7 kalau Oke. kita lakukan 2 langkah. Bisa sampai ke angka 7 ya. Semoga ya Bapak ya. Saya juga berharap anak-anak kita, anak-anak di sekolah Bapak sama juga dengan anak-anaknya saya, karena kita berada pada satu kabupaten. Jadi semua itu anak-anak didik kita semua. Semoga setelah ini betul-betul mencapai angka yang kita harapkan Bapak ya. Nah, baik. Dari situ baik, kalau memang seperti itu
Sudah dulu. Pos. Oke, baik Purnomo. Luar biasa strategi yang ditawarkan tadi, semoga berhasil dan saya bisa tahu kira-kira strategi itu kapan diterapkan. Kalau menurut hemat saya itu minggu depan kita lakukan strategi yang pertama untuk koordinasi dengan kepala sekolah, dan minggu yang kedua nanti mungkin kita mulai sosialisasikan kebijakan kita tentang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru masing-masing jurusan. Artinya untuk website mana yang penting anak-anak bisa disosialisasikan, mungkin apel pagi kita laksanakan. Oke, baik itu akan disosialisasikan minggu depan ya, luar biasa dalam waktu yang singkat tapi sudah mau untuk menerapkan itu. Nah kira-kira dalam proses sosialisasi ini selama berapa lama waktunya itu? Jadi kita bisa tahu. 1 bulan, jadi mulai dari awal 2 minggu tambah lagi untuk 1 bulan, karena banyak setiap kampus kan berbeda persyaratan sehingga anak-anak tahu persyaratan sambil mereka menyiapkan. Sementara ini kan bulan 11, artinya bulan 12 ini bulan 1 artinya sudah siap-siap untuk ujian tulis nasional TBK Indonesia. Kira itu bulan Februari. Berarti hanya berkisar antara bulan Desember ke Januari ya. Yang saya ke anak-anak sudah pada lupa itu ke Februari, Maret. Anak-anak kan ujiannya di bulan April. Jangan sampai setelah itu motivasi mereka sudah mulai menurun kalau hanya dilakukan selama 1 bulan. Artinya kan kita coba di situ arahnya, langkahnya bagaimana selanjutnya. Yang penting harapan saya untuk diskusi ini anak-anak artinya sudah tahu lah tujuan kita untuk sosialis saja. Untuk masalah selanjutnya mereka punya pilihan untuk kuliah atau kerja kan itu apa mereka punya tanggung jawab masing-masing. Yang penting ada kampus yang sudah buka jurusannya apa, kita sudah datang pengusulan calon alumni ini. Harapan saya begitu. Baik, saya sangat setuju dengan pendapatnya Bapak dan sangat mengapresiasi bahwa hari ini baru diskusi tetapi sudah mau menerapkan di minggu depan sampai dengan bulan Desember. Minggu depan sudah masuk Desember, lalu sampai pada tingkatan bulan Januari itu awal tahun masuk pada semester 2 itu sudah diterapkan. Dan selanjutnya mungkin mereka yang akan secara teknisnya seperti apa akan tetap dilaksanakan. Itu sangat luar biasa ya Bapak ya. Oke baik, di dalam proses diskusi ini tadi Bapak sudah menjelaskan semuanya. Kira-kira apa yang Bapak dapat di dalam proses diskusi kita hari ini? Ini luar biasa, sehingga apa yang sebelumnya saya hanya pikirkan secara pribadi akhirnya plong, artinya lega setelah diskusi dengan Ibu Nia, sehingga saya ada solusi alternatif yang saya dapatkan dari diskusi. Baik Bapak. Oke baik, luar biasa. Dengan demikian maka saya harapkan semoga strategi yang dipikirkan oleh Bapak ini yang akan diterapkan di minggu depan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, setelah ini kita bisa bertemu lagi tidak supaya kita bisa membicarakan hasil dari proses diskusi kita hari ini dan penerapan ke depan. Gitu. Saya sangat sangat senang. Artinya kita akan mungkin 2 minggu lagi setelah kegiatan pertama untuk koordinasi dengan pimpinan teman, mungkin hasilnya bagaimana kita bisa diskusikan. Baik, terima kasih. Kalau memang masih ada waktu untuk kita diskusikan lagi hasil yang diperoleh. Dengan demikian maka tempat ini juga akan terbuka 24 jam untuk bisa menerima Bapak, untuk bisa kita diskusikan bersama. Dan welcome, HP saya, nomor saya tidak akan pernah tidak aktif kecuali mungkin keadaannya darurat, mungkin listrik padam kah atau bagaimana, sehingga kalau telepon tidak aktif mungkin itu karena keadaan darurat atau situasional. Tetapi sejujurnya saya secara pribadi siap untuk menerima kedatangan Bapak untuk kita mendiskusikan secara lanjut tentang hal ini. Oke, demikian Bapak, terima kasih atas waktunya.
dan atas kepercayaannya untuk saya menjadi menjadi coach di hari ini untuk Bapak. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik Ibu Nia, sangat luar biasa hari ini. Saya baru menemukan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Nia dengan Pak Purnomo tadi. Sungguh luar biasa. Ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan untuk Ibu dari pengamatan saya tadi. Memang sudah bagus sekali, semua dilakoni secara baik sesuai dengan alur tirtanya. Tapi saya mau tambahkan itu satu kompetensi yang Ibu tadi minta untuk dikembangkan itu adalah mendengar dengan baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Satu hal yang tadi saya mendengar Pak Purnomo ketika menyampaikan satu yang harus ditanyakan, yang harus dipertahankan itu soal PIP yang tadi disinggung oleh Pak Purnomo. Itu harus menjadi artinya dikembangkan oleh Ibu. Ibu harus mengembangkan itu tentang PIP tadi, karena itu tujuan pokoknya. Nah, itu yang menjadi alasan sampai kenapa orang tidak lagi melanjutkan kuliah. Ya. Karena mungkin ada yang mendapatkan PIP, ada yang tidak mendapatkan PIP. Mereka yang selama ini didapati oleh Pak Purnomo itu bahwa mereka kebanyakan tidak mendapatkan PIP sehingga tidak melanjutkan kuliahnya, ya, atau melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan itu sebenarnya harus dikembangkan oleh Ibu tadi. Yang pertama, kemudian tadi Ibu memberikan, ya, menanyakan kembali solusi. Ada dua solusi yang tadi dikemukakan oleh si Koci. Itu Ibu harus sebutkan kembali kira-kira solusi apa. Pertama, mau koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan sosialisasi dengan siswa. Dari semua tadi ada RTL-nya bagus, ada rencana tindak lanjut, dan nanti Ibu rencana untuk bertemu kembali dengan si Koci untuk menanyakan hasil sejauh mana perubahan setelah melakukan kegiatan ini, dan nanti setelah melakukan ini dan dia akan menerapkannya di sekolahnya nanti. Intinya bagus, saya sangat apresiasi apa yang disampaikan. Dari dua, mendengar aktif dan memberi pertanyaan berbobot itu memang ada, tapi yang perlu saya tambahkan itu yang tadi. Baik, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selain tadi mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot berhubungan dengan alur tirta tadi, kira-kira apa yang mau dikembangkan oleh Ibu dari proses coaching tadi? Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana tindak lanjut dan tanggung jawab. Dan kompetensi di dalam coaching itu sendiri ada present, ada mendengar dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari alur tirta dan juga kompetensi di dalam coaching ini yang perlu saya kembangkan itu mau dibilang saya berusaha untuk mengembangkan semuanya, Bapak. Sehingga di dalam proses pengembangan baik di dalam alur tirta lebih memahami lagi alur tirta, sehingga di saat melakukan coaching tidak ada lagi yang tumpang tindih, tetapi betul-betul mengikuti alur itu. Jadi saya akan lebih mendalami lagi, lebih belajar lagi, mengembangkan diri lagi tentang alur tirta, dan juga di dalam kompetensi dari coaching itu, baik itu person maupun mendengar dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Dan di sini yang paling saya, walaupun itu semuanya akan saya kembangkan, tetapi yang paling akan saya kembangkan lagi dalam diri saya itu adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga dari hasil pertanyaan dari saya itu bisa mendapatkan, bisa mengembangkan
diri dari coach itu sendiri, kompetensi yang ada di dalam si coach itu dapat saya kembangkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan Bapak. Oke. Itu yang perlu saya tingkatkan lagi, kembangkan lagi di dalam proses ke depan Bapak. Dan tadi semua sudah ada rencana untuk ketemu lagi menyampaikan hasil itu. Ya, Bapak. Itu sudah sangat bagus dan saya lihat sangat fair Ibu dengan Pak Purnomo, sangat fair dalam kegiatan coachingnya, di mana ada kehadiran penuh ya, presensi yang diharapkan oleh kita semua itu, bahwa ada tiga kompetensi, tapi yang Ibu mau kembangkan itu 2, tapi satu kompetensinya juga ada dalam kegiatan tadi. Itu saya sangka demikian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kepercayaannya Ibu untuk boleh mengamati kegiatan coaching hari ini. Nanti kita sama-sama akan berjuang untuk mengembangkan pendidikan di Raja Malaka. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya sudah menjadi pengamat di dalam kegiatan coaching saya hari ini. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat ya. Halo, selamat siang Pak Purnomo. Selamat siang Ibu Nia, mari. Apa kabar? Baik, silakan dulu. Oke, terima kasih. Tadi malam telepon saya ya? Betul. Saya telepon Ibu Nia tapi tidak diangkat, tapi saya suruh WA tujuan saya. Iya, baik sekali ya. Minta maaf sebelumnya karena memang tadi malam itu saya ada kesibukan sedikit, lalu HP-nya ada simpan di dalam, jadi tidak sempat angkat. Nah, setelah itu baru saya baca WA-nya bahwa hari ini Bapak ingin bertemu dengan saya untuk bisa menjadi pengamat di dalam kegiatan coaching hari ini ya. Betul. Ya, ada kegiatan untuk hari ini untuk mengamati apa yang kurang, apa yang menjadi kompetensi seorang coach. Oke, baik. Boleh saya tahu siapa teman guru siapa yang akan melakukan coaching bersama? Kebetulan tadi juga sudah saya kontak, ada Ibu Eka yang bersedia untuk jadi coaching pada hari ini. Oh ya. Di dalam sebelum kita melakukan coaching nanti untuk saya amati prosesnya, boleh saya tahu kira-kira di dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di sana? Ada 3 kompetensi yang perlu saya kembangkan, yaitu present, hadir sepenuhnya untuk coaching. Yang kedua adalah Tiga. kompetensi yang saya harapkan itu ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua adalah 3. ya, kompetensi yang saya harapkan di sini ada 3 intinya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan dengan rasa, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya harapkan. Oke, baik, luar biasa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Tetapi boleh saya tahu lagi dari ketiga kompetensi itu, adakah dari ketiga itu yang fokus sekali Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Kalau harapan saya yang paling fokus itu yaitu mendengarkan dengan rasa. Saya ingin mengembangkan itu kompetensi. Oh ya, berarti yang ingin Bapak kembangkan itu adalah mendengarkan dengan rasa ya. Mungkin kalau dengan mendengarkan dengan rasa, maka akan dengan sendirinya bahwa bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot akan berjalan secara beriringan. Oke, baik. Kira-kira dari dari kompetensi yang sudah difokuskan, yaitu mendengarkan dengan rasa itu dalam proses coaching nanti, kira-kira apa indikator yang akan dicapai di dalam proses coaching nanti? Artinya yang si coach itu
merasa dihargai sehingga mengekspor apa yang menjadi yang akan apa yang akan didiskusikan, rasa nyaman dengan berhadapan dengan saya selaku coach. Itu yang saya harapkan dengan potensi yang saya harapkan berkembang. Oke, baik. Kalau memang seperti itu, saya diminta untuk menjadi pengamat, maka di dalam proses kegiatan coaching sebentar, kira-kira di bagian mana Bapak minta untuk saya mengamati secara lebih khusus dan lebih mendalam di dalam proses coaching nanti? Ya, saya ingin Ibu mengamati secara langsung, baik secara fisik maupun psikologis, waktu saya mendengarkan dengan rasa dari kunci itu, yang lebih kepada psikis dan non psikis. Berarti saya fokus pada indikator yang betul-betul kompetensi yang akan dikembangkan nanti ya. Oke, baik. Nah, kalau memang seperti itu, saya siap untuk menjalankan tugas itu. Tapi boleh saya tahu harapan dari Bapak di dalam proses ini apa? Semoga dengan kegiatan ini saya lebih mampu mengembangkan potensi yang sudah ada di diri saya, sehingga paling tidak mempunyai kemampuan yang lebih daripada yang sekarang. Artinya kompetensi berkembang, terutama dalam mendengarkan dengan rasa itu lebih berkembang, lebih expert, intinya seperti itu. Baik, terima kasih ya. Kalau memang seperti itu, saya siap untuk menjadi pengamat pada kegiatan coaching nanti. Maka silakan Bapak bisa memanggil teman atau guru yang akan bersama Bapak melakukan coaching hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, saya mohon untuk Ibu Eta untuk mengambil. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Eta, mari silakan duduk. Ya, terima kasih Bapak. Bagaimana kabar hari ini Ibu Eta? Baik Bapak. Luar biasa ya ini hari ini, baik sekali. Saya sedikit tegang Bapak. Kenapa bisa tegang begini ya? Saya agak merasa gugup karena ada persoalan yang ingin saya ceritakan. Oh begitu. Kira-kira apa persoalan yang ingin ceritakannya? Ibu mungkin saya bisa kita bisa sharing diskusi. Iya. Apa kira-kira ya? Begini Bapak, saya ini selama ini saya merasa agak ada kecemasan tertentu di dalam diri saya melihat kedisiplinan dari anak-anak ini. Misalnya kan begini, aturan untuk menggunakan seragam sekolah ini kan sudah dibicarakan sejak awal, sejak mereka mulai dari peserta didik baru kelas 7. Tetapi berdasarkan pengamatan saya sudah sampai kelas 9 pun masih tetap saja hampir 80%-an lah tidak menggunakan sesuai dengan yang sudah disepakati bersama di awal. Jadi itu yang membuat saya bertanya-tanya kira-kira kenapa seperti itu. Itu yang mengganggu terus saya. Oh, berarti tujuan Ibu Eta itu agar siswa disiplin kan? Iya, menggunakan seragamnya itu sesuai dengan yang sudah disepakati. Kira-kira bisa diceritakan lebih mendalam, maksudnya tentang kondisi sekolahnya bagaimana sekarang? Selama ini kan anak-anak itu diharuskan untuk memakai seragam lengkap, topi sampai sepatu itu di hari Senin. Nah kemudian kaos kakinya juga harus hitam di hari Senin, putih di hari Senin, tali sepatu putih, kemudian lengkap dengan ikat pinggang, dasi, topi. Tetapi selalu saja ada yang tidak pakai. Nah saya kadang-kadang saya pikir kenapa seperti itu, kok bisa hampir 80% itu kan tidak menggunakan seragamnya sesuai dengan yang sudah disepakati setiap hari Senin. Itu yang membuat saya sedikit gelisah. Bertanya-tanya kenapa seperti itu. Terus kira-kira rencananya Ibu bagaimana untuk hal seperti itu? Iya, pertama saya memikirkan seperti ini, persoalannya di mana ya ini?
kira-kira kok sudah 3 tahun tetap saja kayak anak-anak kelas 9 itu kan tetap tidak menggunakan seperti yang sudah disepakati. Jadi saya kok bisa seperti itu. Kemudian saya mulai memikirkan mungkin saja salah satu sebabnya adalah sebenarnya mereka berontak dengan yang disepakati bersama itu. Aturannya. Ya, aturan itu kemungkinan karena tidak melibatkan mereka pada saat membuat aturan itu. Artinya hanya sepihak, mungkin dari pihak sekolahnya saya yang buatkan aturannya, kemudian disosialisasikan saja seperti itu. Berarti kira-kira siapa yang langkahnya, berarti Ibu Eta awalnya itu sosialisasi dulu Kak, atau bagaimana? Saya kurang tahu Pak, tapi selama ini seperti itu, anak-anak tidak pakai begitu. Berarti rencananya apa? Intinya rencananya kira-kira Ibu punya Saya pikir begini, mungkin saja karena pertama itu kan karena aturan dibuat sepihak, hanya oleh pihak sekolah tanpa ada tanpa melibatkan anak-anak. Artinya kan seharusnya kan aturan itu didiskusikan bersama. betul. Supaya kan anak-anak yang mengemukakan itu kemudian sepakat bersama, kemudian mereka menjalankan aturan itu dari hatinya sendiri, seperti itu. Saya pikir begitu, mungkin semacam buat keyakinan kelas. ya, keyakinan kelas seperti itu. Maksudnya kan supaya mereka taati itu berdasarkan kemauan sendiri. Seperti itu. Kesadaran Iya, sendiri. kesadaran sendiri. Berarti. Terus kira-kira rencana yang akan dilakukan apa ini rencana? Saya rencananya seperti Aksinya ini. apa? Ya, saya mungkin pertama komunikasikan ke kepala sekolah dulu, mencari akar permasalahannya kenapa seperti itu, kok bisa anak-anak itu sudah 3 tahun pun tetap saja tidak taat terhadap aturan itu. Kemudian saya merencanakan untuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat kesepakatan bersama siswa. Artinya aturan itu kita sama-sama. Ya, sama-sama dengan siswa menyepakati bersama, kemudian ditempel di setiap kelas. Ditempel di setiap kelas supaya setiap hari mereka baca. Setiap hari diingatkan terus supaya mereka siapa tahu dengan begitu mereka bisa menaati aturan yang sudah dibuat bersama itu, seperti itu. Luar biasa itu punya rencana ini. Terus kira-kira rencana itu kapan ya bisa dilaksanakan? Karena sekarang kan sudah mau ujian sudah ujian semester, maka saya merencanakan sebelum libur tahun ajaran baru saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan guru-guru untuk buat kesepakatan bersama. Setelah itu kita akan buat di tahun ajaran baru. Bagus sekali Ibu punya ini. Berarti saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan, luar biasa. Berarti kira-kira kita bisa ketemu lagi kan? Kira-kira diskusikan hari ini. Bisa sekali Pak. Nanti setelah setelah saya berbicara dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, nanti saya akan datang lagi dulu karena bicarakan tentang reaksinya kepala sekolah, respon kepala sekolah dengan teman-teman. Kemudian tentang rencana-rencana yang sudah dibuat ini. Setelah itu saya rencana datang lagi juga setelah saat implementasinya di tahun ajaran baru itu. Iya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih karena sudah mungkin harapannya apa Ibu kira-kira? Saya berharap anak-anak itu taat tanpa paksaan dari siapapun. Mereka menaati aturan atas dasar kesadaran sendiri, sehingga kita menghasilkan pribadi-pribadi yang tulus tanpa pura-pura, seperti itu. Luar biasa harapan Ibu, sampai ketemu mungkin kita share rencana pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sambil ini kita merencanakan dengan matang sehingga kita dapat melakukan aksi yang baik. Terima kasih banyak sudah percaya ke saya, kita bisa diskusi panjang lebar, mudah-mudahan dapat ambil manfaat dari kita. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak karena saya merasa lega sudah ceritakan ini, sehingga saya pulang dengan perasaan yang gembira. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Iya. Selamat siang. Iya. Tiga. Ya Pak Purnomo.
terima kasih. Luar biasa, berdasarkan hasil pengamatan tadi itu sangat luar biasa Bapak pernah melakukan coach dengan Ibu Eta tadi. Kira-kira sebelum saya mengajukan pertanyaan lebih lanjut, saya mau dengar dulu apa yang Bapak rasakan dalam proses coaching tadi. Oh, ini luar biasa, apalagi ada pengamat seperti ibunya. Ini sebenarnya agak grogi, tapi setelah saya melakukan coaching ini saya dapat mengambil banyak pelajaran, artinya dari 3 kompetensi ini, sehingga saya lebih mungkin terasa untuk melakukan coaching selanjutnya. Oke, berarti di dalam proses tadi Bapak merasa puas dengan proses coaching tadi ya? Iya. Kira-kira mengapa demikian? Bisa Bapak menyampaikan bahwa Bapak puas dengan proses coaching tadi? Ya, karena saya lihat dari ekspresi coach tadi merasa senang, maksudnya curhat sepenuh hati untuk didengarkan curhatannya. Itu bagi saya, meskipun saya tidak memberikan solusi secara langsung, tapi coach tadi menemukan potensi yang ada di diri untuk berubah. Tuh, luar biasa ya, Bapak sudah mampu melakukan proses coaching tadi dengan baik sampai si coach juga bisa menyampaikan segala keluh kesah, lalu persoalan-persoalan yang dihadapi hingga membuat dia terganggu di dalam proses pembelajaran. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan. Baik, terima kasih kalau memang saya diizinkan untuk bisa menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bapak ya. Tadi saya diminta untuk mengamati secara khusus di bagaimana mendengarkan dengan rasa. Dan dari hasil pengamatan itu saya mendapat bahwa benar Anda Pak Purnomo betul-betul mendengarkan keluh kesah dari Bu Eta sehingga bisa menggiring beliau sampai pada tingkatan dia menyampaikan rencana-rencana strategi-strategi apa yang akan dilakukan nanti. Nah, potensi di dalam diri Bu Eta itu dapat Bapak gali. Itu karena memang dasarnya Bapak bisa mendengarkan dengan rasa. Namun satu yang perlu saya sampaikan di sini, di dalam proses coaching tadi Bapak tidak sempat, minta maaf ya, Bapak tidak sempat menanyakan penyebab dari persoalan yang dihadapi Ibu Eta. Nah, di mana di situ tadi persoalan itu adalah siswa tidak menaati aturan dalam proses dalam berpakaian di hari Senin. Nah, itu Bapak tidak menanyakan, tetapi langsung Bapak menuju pada apa rencana Ibu. Itu satu. Lalu yang ada satu lagi, minta maaf Bapak. Nah, yang kedua itu adalah tujuannya itu bukan Bapak tanyakan kepada Ibu Eta, tetapi Bapak mengambil kesimpulan dari jawaban dari Ibu Eta. Ya, setelah Ibu Eta menjawab pertanyaan dari Bapak, langsung Bapak menyampaikan, oh berarti tujuan Ibu adalah ini ya. Nah, itu sebagai seorang coach seharusnya tidak harus melakukan itu. Tetapi tujuan itu kita tanya ke si coach yang akan menjelaskan bahwa dia bertemu dengan kita untuk bisa ini dan itu. Oke. Nah, itu saja. Ya, minta maaf. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada dari hasil pengamatan saya. Minta maaf. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan ini, bagaimana pendapat Bapak terhadap hasil yang saya sampaikan ini? Ya, luar biasa Ibunya untuk mengamati sebagai observasi untuk kami sebagai coach ini luar biasa masukannya, sehingga untuk pengembangan lebih baik untuk tindakan selanjutnya agar dalam kegiatan khusus selanjutnya saya dapat memetik apa yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kalau memang Bapak bisa menerima hasil pengamatan yang saya sampaikan ini. Nah, setelah ini kira-kira apa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Purnomo? Mungkin kedepannya yang saya akan lakukan itu menggali lebih dalam tentang coaching ini, pertama lebih sering untuk melakukan coaching ke teman atau ke siswa tidak punya, sehingga pengembangan coaching yang saya dapat selalu meningkat untuk
Dengan demikian, apa yang sudah terbayang jika hal itu dilakukan? Nanti artinya kita dapat apa ya, berguna untuk semuanya lah, artinya penguasaan untuk kucingnya sudah berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga di kondisi apapun kita dapat memberikan masalah, terutama dalam bidang supervisi akademik ini. Saya harapkan mampu untuk saya lakukan lebih baik lagi. Oke, baik, luar biasa Bapak ya. Nah, setelah itu kira-kira untuk jangka waktu pendek ataupun menengah ataupun panjang di dalam proses pembenahan diri Bapak nanti itu, kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan? Nanti yang akan saya libatkan ya seluruh pemangku kepentingan, mungkin di sekolah, siswa, mungkin teman-teman sejawat, mungkin kepala sekolah juga akan terlibat di kegiatan-kegiatan kucing selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Dengan demikian, kira-kira apa yang Bapak harapkan di dalam proses diskusi kita hari ini? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kegiatan ini saya akan masukan, ini sudah kasih masukan yang luar biasa untuk pengembangan kucing saya, sehingga saya dapat menjadi lebih baik sebagai seorang coach. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Kalau memang seperti itu, kalau berkenan setelah melakukan pembenahan diri secara lanjut, kalau berkenan, masih adakah waktu untuk kita bertemu lagi? Tentu Ibu, nanti kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan untuk diskusi lebih lanjut tentang kucing-kucing. Baik, Bapak, saya siap menerima kedatangan Bapak untuk kita bisa diskusi sama, karena saya juga suka sekali untuk mendiskusikan hal ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas kepercayaan untuk menjadi pengamat di dalam proses coachingnya Bapak. Semoga bermanfaat dan kita selalu bekerja sama demi mengembangkan pendidikan di Rain Melaka tercinta ini. Sekian, selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Bu Eta. Oke, silakan dulu. Ya, makasih. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Baik, sore ini cerah, saya di Bu Eta cerah, memang Cerah. cantik ya. Seperti itu. Tadi malam Bapak telepon saya kan? Betul sekali. Saya tadi malam kebetulan ada permintaan dari teman untuk kami akan berdiskusi Iya. kegiatan coaching, maka saya minta Ibu untuk tolong menjadi pemantau, menjadi pengamat untuk kegiatan ini di hari ini. Oh, baik. Terima kasih atas kepercayaannya Pak. Jadi kita langsung saja ya. Kira-kira apa yang ingin saya bantu? Oh ya, saya meminta Ibu untuk tolong mengamati kegiatan coaching ini, di mana Ibu tolong memberi masukan kepada saya, ada hal-hal yang mungkin kurang, dan hal yang mungkin lebih dalam prosesnya nanti bisa Ibu sampaikan kepada kami, kira-kira hal apa yang harus kami tambahkan, kalau ada yang kurang, dan hal apa yang harus kami kurangi. Baik. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada observasi ini? Oh ya, soal kompetensi berdasarkan coaching, ilmu coaching, bukan ilmu tapi kegiatan coaching itu ada 3 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengar dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, kira-kira di bagian mana yang ingin saya fokuskan untuk mengamati itu? Oh ya, saya meminta Ibu untuk fokus di bidang atau dari kompetensi mendengar dengan rasa. Mendengar dengan rasa. Berarti kita fokus di sini ya. Baik. Kira-kira setelah kegiatan observasi ini apa harapan? Ya, ini kebetulan ini namanya coaching. Kegiatan coaching ini adalah kolaborasi antara
teman sejawat maupun dengan siswa atau murid dalam hubungan dengan kompetensi, pengembangan kompetensi. Ya, kita sadar, kita tahu bahwa coaching itu relasi antara untuk mengembangkan kompetensi seorang coach, tetapi yang harus diperhatikan itu adalah coach sendiri yang akan menemukan kira-kira apa yang dia miliki dan kira-kira apa yang menjadi solusi untuk persoalan selanjutnya. Baik, berarti saya akan mengamati proses coaching antara Bapak dengan seorang coaching gitu ya Bapak. Iya, Baik. Kira-kira siapa yang akan menjadi ya. coachingnya? Ada teman guru saya namanya Ibu Nia, Keberaneta USPD. Beliau ada di sebelah, nanti akan saya panggilkan. Baik, kalau begitu saya persilahkan untuk Bapak melakukan proses coaching bersama coachingnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu kita. Ibu Nia, tolong sini kita melaksanakan kegiatan coaching. Baik, selamat sore Bapak Marcel. Ya, selamat sore. Ini Ibu kita. Dia selaku pengamat kita. Baik, Ibu Nia. Bagaimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan Bapak. Walaupun sudah sore, Ya. tetapi kabarnya baik dan masih tetap semangat untuk bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Baik. Ibu Nia, kemarin Ibu sempat telepon untuk kita berdiskusi. Kira-kira kita mau berdiskusi tentang apa di hari ini? Oke baik, begini Bapak, benar sekali tadi malam saya telepon Bapak ini untuk kita bisa melakukan diskusi sedikit tentang persoalan yang sementara saya hadapi di sekolah saya, di mana mau dibilang saya sebagai seorang guru yang sudah mengajar kurang lebih 12 tahun, tetapi toh sampai sekarang di dalam proses pembelajaran saat saya masuk masih ada sebagian siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran biologi itu Bapak. Itu yang membuat saya tertantang pada siapa saya harus menanyakan solusinya. Karena setelah saya berpikir dan berkonsultasi dengan banyak orang, mereka memberikan saran kalau bisa persoalan ini coba didiskusikan bersama Bapak Marcel. Makanya saya menelpon tadi malam itu Bapak. Oh iya, iya. Oh, Ibu sudah 12 tahun ya? Iya Bapak. Oke. Lumayan lama. Iya Bapak. Berarti sudah banyak pengalaman untuk bagaimana mendampingi anak. Baik Ibu, Ibu tadi katakan bahwa ada persoalan di mana Ibu selama ini merasa kurang ya dari anak-anak. Soal kurang pemahamannya atau soal kurang apa ya? Tadi Ibu bilang. Kurang aktif di dalam proses pembelajaran. Iya, kurang aktif dalam proses pembelajaran biologi. Iya Bapak. Ataukah hanya pelajaran biologi saja? Ya, saya tidak tahu yang pelajaran yang lain karena memang saya mengajarnya hanya biologi. Oke, baik Ibu. Kira-kira Ibu menilai dari mana? Ada data yang Ibu selama ini dapatkan atau Ibu selama ini mungkin catat dari siswa yang ada, berapa siswa yang hadir dan mengikuti secara baik kegiatan pembelajaran biologi, apa dari misalnya 20 siswa, berapa orang siswa yang tidak aktif hadir untuk kegiatan itu? Mungkin ada datanya? Iya Bapak. Karena saya diberi tugas hanya mengajar kelas 12 selama ini. Jadi setiap tahun itu saya data, dan untuk tahun ini siswa saya di kelas 12 IPA itu ada 24 orang. Nah dari 24 orang ini di saat saya masuk sekitar 10 atau 15 itu tidak, atau 14 itu tidak aktif. Nah itu yang membuat saya kok bisa ya, apa yang harus saya lakukan sehingga bisa mengaktifkan mereka dalam proses pembelajaran ini. Jadi mereka hadir tapi Mereka tidak aktif. mereka hadir hanya di dalam proses pembelajaran itu yang saya sulit untuk mengaktifkan mereka dalam proses pembelajaran. Kesulitan untuk mengaktifkan Iya. siswa.
penguasaan siswa di dalam kelas itu masih harus ditingkatkan Iya, begitu? Pak. Makanya saya bertemu dengan Bapak ini untuk bisa kita diskusikan bersama. Mungkin ada solusi yang bisa saya dapat dari diskusi ini untuk bisa terapkan sehingga bisa dengan proses pembelajaran nanti bisa ada perubahan. Baik, Ibu. Mungkin selama ini Ibu sudah 12 tahun ya. Selama ini sudah pernah melakukan kira-kira upaya apa yang pernah Ibu lakukan untuk membuat mereka bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran itu? Oke, baik Bapak. Selama ini yang pertama saya lakukan itu kan saya menerapkan metode pembelajaran dan juga model-model pembelajaran yang mana karena saya juga hanya menerima mereka di kelas 12 sehingga secara ini saya langsung menerapkan metode diskusi, lalu misalkan model pembelajaran discovery yang mana itu mereka harus melalui praktek. Lalu ada juga model-model pembelajaran bermain peran. Itu metode-metode yang seharusnya itu sudah mengaktifkan mereka, tetapi ternyata tidak mempan untuk mengaktifkan mereka, Bapak. Makanya saya harus bertemu dengan Bapak ini. Berarti sudah banyak strategi Ibu pakai, tetapi Iya, Bapak. siswa ini tetap saja tidak secara aktif mengikuti pembelajaran biologi. Iya, Bapak. Mungkin Ibu sudah pernah menilai mereka tidak aktif itu karena aspek apa? Mungkin karena mereka dari rumah tidak makan sehingga rasa lapar sehingga tidak ikut, atau mungkin karena mereka tidak mandi waktu datang sekolah sehingga merasa badan tidak enak waktu pembelajaran, atau memang Ibu selama ini melihat bahwa mereka ini selalu tidak aktif gitu? Oke, baik. Saya sempat saya melakukan analisis untuk bisa menemukan penyebab sampai pada anak-anak ini tidak aktif dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama karena awalnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 11, kelas 10 dan kelas 11 itu guru sebelumnya hanya menerapkan model pembelajaran ceramah, model pembelajaran klasik ceramah. Jadi guru masuk hanya memberikan penjelasan, lalu siswa hanya duduk diam, lalu waktunya selesai dan mereka pulang. Mereka tidak dilibatkan, tidak dilatih untuk bagaimana aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kadang juga mereka rasa lelah karena malam itu sepertinya mereka begadang karena di kompleks sekitaran Aintasi ini bukan tetapi ada yang mana ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di malam hari sampai pada tingkatan subuh sehingga menyebabkan mereka kelelahan dan datang sekolah itu hanya badannya saja tapi jiwanya tidak ada di dalam sekolah itu. Itu yang sempat saya lakukan. Baik Ibu, kira-kira setelah kita kegiatan coaching ini, ya, diskusi Ibu harapkan apa untuk para siswa ini ke depannya? Saya berharap dari 24 siswa ini setelah kita melakukan diskusi ini dan saya menemukan solusi dari hasil diskusi ini dan saya bisa menerapkan, nah saya berharap ya kalau memang masih ada pun itu cukup 4 atau 2 saja. Sedangkan 20-nya atau 22-nya itu sudah aktif dalam proses pembelajaran. Di saat saya berikan tugas, mereka aktif dalam melakukan itu. Ibu harapkan minimal mengurangi ya, Iya. tidak harus semua tapi Ya, bertahap. bertahap. Nah, itu bagus. Baik ya, itu kira-kira cara untuk mengurangi ya, siswa supaya mengikuti pembelajaran itu dengan baik, pembelajaran biologi terutama, itu kira-kira cara apa yang Ibu mau pakai untuk mengurangi itu? Oke, baik. Berdasarkan hasil analisis saya bahwa salah satu penyebabnya adalah dari kelas 10 sampai dengan ke 11 hanya menggunakan metode ceramah sehingga mereka sudah tidak terbiasa aktif dalam proses pembelajaran. Lalu dan saya juga belum tahu gaya belajar mereka seperti apa karena saya hanya menerima mereka di saat kelas 3.
Nah, saya juga belum tahu gaya belajar mereka seperti apa, lalu kemampuan dasar mereka seperti apa. Maka sempat saya berpikir bahwa setelah ini saya akan melakukan analisis diagnosa awal sehingga bisa menemukan ternyata kemampuan dasar mereka hanya sebatas ini. Lalu gaya belajar mereka itu ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik. Nah, dari hasil analisis diagnosa itu yang bisa saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar dan kemampuan dasar. Lalu setelah itu tugas-tugas yang saya berikan juga berdasarkan kemampuan mereka. Karena kalau sampai kemampuan dasarnya rendah tetapi saya memberikan tugas yang berat, artinya tugasnya berat, maka dengan sendirinya pasti mereka tidak mampu melakoni atau mempresentasikan atau menanggung jawab itu. Jadi saya berikan sesuai dengan kemampuan. Yang kemampuannya masih rendah, maka saya berikan materinya sesuai dengan kemampuan itu. Tapi yang sudah punya pengetahuannya itu tinggi, maka saya bisa memberikan yang lebih tinggi. Lalu hasil dari tugas itu bisa mereka, karena di kurikulum sekarang kan guru hanya bagian menuntun, bukan guru yang mempresentasikan guru, tetapi guru hanya bagian menuntun. Maka tugas itu nantinya mereka bisa presentasikan sesuai dengan gaya belajar mereka ya. Kalau memang mereka harus presentasi secara biasa ya silakan, tapi mungkin dalam bentuk video mereka bisa buatkan dalam bentuk video. Nah, itu yang saya pikirkan untuk bisa terapkan nanti Bapak. Oh iya, jadi Ibu rencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bapak, benar sekali. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin seperti itu ya Ibu. Iya Bapak. Oke, itu bagus. Memang terhadap siswa atau murid sekarang ini kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu, karena kita harus tahu bahwa ya seperti tadi Ibu katakan, setiap siswa itu punya cara gaya belajar masing-masing. Itu bagus. Baik, kira-kira dari 20-an siswa ini ya, ini saya mau gali tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Iya Bapak. Ada beberapa tadi Ibu sudah sebutkan, ada yang gayanya hanya bisa lewat mendengar, ada yang lebih cepat lewat menonton video, ada yang audiovisual ya. Kira-kira dari tiga ini apa yang Ibu mau kembangkan? Ya, dari ketiga gaya belajar mereka ini ya Bapak. Nah, itu saya kembali kepada siswa Bapak, karena kalau sampai saya memaksa untuk mereka mengikuti kemauan saya, maka sama saya tidak akan ada perubahan. Justru yang ada semakin menurun keaktifan siswa, karena saya memaksa untuk mereka mengikuti saya. Jadi saya kembali kepada mereka berdasarkan analisis diagnosa yang saya lakukan Bapak. Jadi melalui analisa dulu. Iya Bapak. Analisa dulu, siswa dia lebih ke misalnya audionya berapa orang, visualnya berapa orang. Harus mantap. Baik, kira-kira harapan Ibu ke depannya dari berapa orang, 20-an orang ini, tadi Ibu katakan minimal 4 orang itu sisa dari itu, semuanya bisa aktif untuk pembelajaran biologi. Kira-kira ada cara lain selain tadi Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu? Apakah ada cara lain, solusi lain? Oke. Baik, saya juga sempat berpikir bahwa kalau hanya saya sendiri yang melakukan ini, maka setiap tahun akan mendapatkan hal yang sama. Karena saya menerima siswa dari kelas 10 dan kelas 11. Saya menerima di kelas 12. Oleh karena itu, cara lain itu saya bisa berbagi. Kalau memang hasilnya ini saya dapatnya bagus di kelas 12 ini, maka rencana jangka panjangnya saya adalah saya berbagi praktik baik ini kepada sesama guru yang lain teristimewa yang mengajar di kelas 10 dan kelas 11, sehingga untuk bisa menerapkan metode dan model pembelajaran yang saya gunakan, sehingga anak sudah terbiasa aktif memang dalam proses pembelajaran baik dari kelas 10 maupun kelas 11, sehingga sampai di kelas 12 itu saya menerimanya dalam keadaan mereka siap untuk belajar dengan aktif Bapak. Oke, baik. Kira-kira kapan rencana Ibu, kapan Ibu mau menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan
jawab untuk sama-sama melakukan kegiatan seperti yang tadi Ibu jelaskan itu. Oke, baik. Karena ini sudah di penghujung semester, maka saya rencana bahwa saya akan melakukan di awal tahun 2024, di mana itu masuk pada semester 2. Kegiatan yang paling menonjol yang Ibu rencana untuk lakukan pada hari-hari mendatang, dalam hal ini yang paling dekat dengan sekarang ini, kira-kira kapan? Itu adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 12 IPA dulu Bapak, untuk bisa mendapatkan hasil dulu. Kalau memang hasilnya sudah memenuhi dan ada perubahan yang signifikan, maka dari hasil itu saya bagi kepada temannya, seri kepada teman yang lain supaya bisa lanjutkan ke kegiatan selanjutnya Bapak. Kira-kira kapan itu? Nah, minimal setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi 2-3 minggu, lalu masuk ke minggu yang keempat, sehingga ada hasil 1-2-3 minggu. Minggu pertama tidak mungkin saya dapat karena baru analis diagnosa. Setelah itu baru saya lakukan di minggu kedua dan ketiga. Lalu setelah itu saya mendapat hasil dari 2 minggu itu, dan minggu keempat itu saya berbagi kepada teman yang lain di bulan Januari dengan sendirinya, sehingga waktunya tidak terlalu lama untuk berbagi hal baik kepada teman sejawat Bapak. Baik Ibu, saya apresiasi sekali dengan rencana Ibu ini. Saya juga mau mengikuti, kalau misalnya Ibu sudah melakukan kegiatan itu, pembelajaran diferensiasi beberapa bulan ke depan ini, 1 bulan lagi ya. Iya Bapak. Kira-kira kapan rencananya untuk kita bisa bertemu lagi, Ibu berikan kira-kira hasil diagnosis awalnya seperti apa, kemudian setelah melakukan pembelajaran diferensiasi hasilnya seperti apa, ada perubahan yang signifikan atau tidak, apa bisa kita ketemu untuk Ibu bisa ceritakan hasilnya untuk saya. Oke, baik Bapak. Kalau memang ini saya melakukan di bulan Januari, yang pastinya kita masuk di awal minggu pertama ya, sekitar tanggal 6 itu kita sudah masuk. Maka di tanggal 6 itu minggu pertama, lalu minggu kedua saya melakukan, minggu pertama saya analisis, lalu minggu kedua saya menerapkan, minggu ketiga juga saya menerapkan, dan hasil dari minggu pertama minggu kedua itu saya dapat jika ini, maka minggu ketiga sebelum saya melakukan berbagi praktik baik dengan teman, saya bertemu dulu dengan Bapak. Saya menceritakan dulu itu supaya mungkin di saat saya berbagi itu juga berdasarkan solusi yang didapat dalam diskusi kita nanti Bapak. Kira-kira harapan Ibu dari berapa orang yang nanti bisa antusias mengikuti pembelajaran itu, kira-kira berubah atau tidak dari hasil yang sudah direncanakan oleh Ibu? Yakin untuk bisa berubah atau tidak dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Baik Bapak, di sekolah kami ada beberapa guru yang sangat luar biasa, inovasinya hanya kadang juga terpengaruh dengan sesama juga yang masih menggunakan metode model ceramah. Maka saya yakin kalau memang saya menerapkan ini dan saya berbagi kepada mereka, saya yakin dan percaya bahwa dari kami guru ada 30 orang, karena kami semua ada 34 selain pustakawan dengan TU, jadi kami ada 30 orang. Saya yakin untuk sementara 10 orang bisa bergabung bersama saya untuk kami bisa melakukan hal baik ini Bapak. Oh ya, oke. Nanti setelah semua ini diterapkan, saya minta berapa minggu keempat ya, setelah menerapkan semua itu kita bertemu lagi ya Ibu. Siap Bapak. Saya minta kesediaan waktu dari Ibu untuk datang menyampaikan, karena saya juga mau ikuti. Siap Bapak. Tentang pembelajaran berdiferensiasi itu saya mau ikuti karena ini hal baru untuk kita. Baik, saya sangka itu saja. Terima kasih, sangat bagus hari ini. Mudah-mudahan Ibu dapat melakukan kegiatan ini secara baik, dan pada akhirnya anak-anak kita, pendidikan di Rai Melaka khususnya tempat Ibu mengajar, anak-anak bisa kembali aktif sebagaimana yang diharapkan oleh Ibu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, sudah menjadi pendengar, sudah memberikan kita sudah mendapat solusi di dalam kegiatan
kegiatan coaching ini. Saya senang sekali Bapak. Ya. Akhirnya beban yang selama ini saya pikirkan bisa terjawab hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore. Ya. Terima kasih Bu. Semakin. Baik, terima kasih Ibu Eta. Tadi sudah melakukan pengamatan. Saya mohon masukan sedikit dari hasil pengamatan Ibu tadi. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak tadi proses coaching dengan coach tadi? Yang pertama saya senang sekali Kenapa merasa karena senang? ada teman guru yang percayakan saya bisa menjadi tempat untuk mencurahkan kira-kira yang dialami selama ini seperti apa. Kami dua berdiskusi panjang dan kira-kira itulah hasilnya. Ibu sendiri melihat tadi. Saya senang, bangga, kemudian saya apresiasi. Memang guru-guru zaman sekarang betul-betul menemukan pendidikan yang sesungguhnya, yang diminta atau diharapkan oleh KH Dewantara. Baik, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi Bapak? Baik, berdasarkan hasil pengamatan tadi itu Bapak sudah mendengarkan dengan rasa seperti tadi yang sudah diungkapkan di awal untuk meningkatkan kompetensi itu. Kemudian tadi menurut saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachingnya memaksimalkan potensinya dengan menemukan ide-ide menarik untuk menyelesaikan persoalan yang tadi yang coach alami bersama siswa di kelas itu. Baik Bapak, kira-kira setelah ini rencana apa yang ingin dikembangkan lagi? Baik, kebetulan tadi si coach sendiri berjanji untuk setelah diskusi ini dia akan melakukan atau menerapkan apa yang tadi kami diskusikan. Mudah-mudahan dia kembali untuk kami bersama kira-kira sejauh mana hasil atau proses yang sudah dilakukan oleh ibu sendiri bersama siswa, apa ada perubahan atau tidak, dan tentang waktunya direncanakan untuk minggu keempat dalam bulan Januari nanti kami bertemu lagi untuk ibu menyampaikan hasil itu. Baik, itu bagus sekali Bapak, saya setuju dengan itu ide yang bagus. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan dikembangkan berhubungan dengan indikator mendengarkan dengan rasa tadi itu, kompetensi mendengarkan dengan rasa tadi itu. Nanti kan akan bertemu lagi dengan coaching. Ya. Kira-kira langkah-langkah yang direncanakan itu kira-kira seperti apa? Ya, kita mendengar hasil seperti apa. Kalau toh masih ada siswa yang dia punya tidak ada pengaruh atau dampak dari penerapan strategi mengajar dan lain-lain itu seperti apa, baru kita membuat langkah-langkah konkret selanjutnya demi pendidikan anak juga kembali pada siswa atau murid. Baik, demikian hasil pengamatan saya, hasil observasi saya tadi. Semuanya berjalan dengan bagus, kompetensinya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan berharap apa yang kita dapat ini bisa diimplementasikan di kehidupan kita kelak untuk pendidikan yang lebih baik diraih malaka. Oke, saya tadi sudah apresiasi sekali untuk Ibu Nia tadi. Ya, saya juga akan mencoba menerapkan apa yang dia sampaikan, itu idenya tadi. Banyak ide yang ditampilkan, dia akan laksanakan itu, dan saya juga berencana untuk menjalankan itu. Kebetulan tadi dia bercerita bahwa ada pembelajaran terdiferensiasi, kemudian menerapkan tidak hanya monoton dengan metode pembelajaran, misalnya kita istilahnya lebih banyak kita dari guru Dari satu pihak, satu arah lah. dari guru kepada siswa, tetapi akan
lebih lanjut itu akan sosialisasikan Iya. kepada para peserta teman Rekan-rekan sejawatnya sejawat. untuk ya, berkolaborasi Ya. sehingga bisa mendapatkan pembelajaran yang direncanakan. Sehingga semakin banyak guru yang memahami tentang pembelajaran berbasis. Luar biasa Bapak. Baik, terima kasih Baik. atas kerjasamanya Ya. sudah mengamati kegiatan kami hari ini. Kiranya dapat membawa pendidikan Di Rai Melaka lah. Banyak. Saya menunggu Terima kasih. ketika minta bantuan lagi, saya bersedia untuk Oke, selalu terima ada Pak. kasih. Ya. Iya. Selamat siang Ibu Eta. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Oh, iya. Silakan duduk Pak. Oke, terima kasih. Tadi malam saya mengantuk. Ibu Eta telepon, saya tidak angkat. Saya telepon berdering berapa kali tapi Pak tidak angkat. Oh, ada kayak apa ya? Keperluan apa? Supervisi bagaimana? Iya, saya minta bantuan Bapak untuk membantu saya mengamati proses coaching saya dengan coaching. Oh, berarti untuk mengamati saja Iya, ya. sebagai mengamati supervisi. kemudian menulis bagian-bagian yang bagian-bagian penting sebagai masukan untuk saya. Terus Kelebihan kekurangannya gimana? kira-kira sasarannya siapa yang saya amati? Ada teman guru, ada teman Oh, ada teman. ada teman guru yang akan bercerita tentang persoalan. Ulang dulu. Tidak. Terus kira-kira apa yang kompetensi yang Ibu harapkan untuk saya amati ini? Saya mau mengembangkan kompetensi tentang hadir sepenuhnya. Ada lagi mungkin kompetensi yang saya amati, Ibu? Sebenarnya ada 3 kompetensi. Yang pertama itu hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tetapi saya akan lebih fokus pada hadir sepenuhnya. Oh, berarti kompetensi khusus yang saya amati nanti lebih fokus kepada kehadiran sepenuhnya, Iya, iya, presentnya. iya. Oh. Terus indikator ketercapaian kompetensi itu apa? Ibu bisa dijelaskan ke saya? Nanti kan dengan adanya proses coaching ini kan diharapkan saya mampu untuk hadir bersama coachingnya untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian kira-kira dari persoalan yang diutarakan saya mampu untuk mengarahkan sehingga coachingnya menemukan ide-ide dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kepercayaan saya sebagai pengamat. Lalu bagian ini saja yang lebih fokusnya ya Ibu. Iya, fokusnya ke kehadiran penuh. Lalu harapannya apa setelah kegiatan ini? Harapannya saya sebagai coachnya juga boleh memiliki kompetensi yang ini, yang kehadiran penuh ini, kemudian dari posisi coachnya juga bisa menemukan ide-ide untuk memaksimalkan potensinya untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Saya sebagai pengamat saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Eta. Silakan panggil teman yang jadi coaching. Baik, terima kasih. Baik, selamat Ibu. Selamat sore Bapak. Oh ya, Bapak Ibu, selamat. Ya, selamat. Silakan duduk Terima Bapak. kasih. Ya. Ini bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini baik. Baik. Kira-kira maksud kedatangan Bapak di sini kira-kira apa ya? Oh ya, baik Ibu. Saya sebagaimana tadi malam saya sampaikan kepada Ibu bahwa saya minta Ibu kita sama-sama berdiskusi tentang ada satu persoalan yang saya mau angkat tentang anak-anak saya di SDKW Derop yang selama ini saya lihat bahwa memang anak-anak kelas
rendah sampai dengan kelas tinggi, terlebih kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, itu masih ada banyak anak yang belum mampu membaca secara baik. Dan bahkan ada yang baru bisa mengeja. Lebih parah lagi, ada siswa yang belum mengenal huruf secara baik. Nah ini yang saya mau, supaya saya bisa berdiskusi dengan ibu, supaya kita kira-kira bisa mendapatkan jalan keluar seperti apa yang harus kita lakukan sehingga anak-anak ini bisa mengenal huruf, bisa membaca secara baik. Baik, bagaimana kok bisa sampai anak-anak itu juga belum bisa Iya, baca? kalau kita mau bandingkan, Ibu, anak-anak zaman sekarang itu masih, ya kita tahu mungkin sistemnya atau seperti apa. Anak-anak zaman sekarang sudah kelas 4, bahkan kelas 5, ada juga yang kelas 6 belum mampu membaca secara baik. Membaca misalnya satu kalimat pendek mungkin bisa, tetapi membaca dengan penuh penghayatan untuk memahami, mengerti tentang apa yang dia baca itu belum sama sekali. Nah ini yang mendorong saya Ibu untuk datang kita berdiskusi, karena saya bilang ini anak belum bisa membaca, apalagi kita mau misalnya memberikan pengetahuan untuk mereka, baca saja tidak bisa, apalagi mereka mau memahami pembelajaran yang sementara kita berjuang untuk transferkan kepada mereka, ya pengetahuan selama ini yang kita mau transferkan kepada mereka. Ini menjadi susah. Jadi saya bertujuan untuk kalau boleh anak-anak ini di awal pembelajaran, awal semester, kalau bisa kita membuat macam pretest, ya tes awal untuk mengetahui kira-kira kemampuan membaca anaknya di mana. Dan kebetulan kemarin kami mendapatkan satu masukan dari suatu lembaga LSM, di mana dikatakan bahwa ada satu cara untuk bisa mendampingi anak-anak yang tidak mampu membaca, hanya bisa mengeja, atau yang bahkan belum mengenal huruf itu, dengan menempatkan mereka pada level-levelnya. Dan ada 4 level itu. Level pertama untuk yang belum mengenal huruf. Itu ada guru khusus yang siap untuk menangani mereka yang belum mengenal huruf secara baik. Jadi ibu itu misalnya dia kelas 6 atau kelas berapa sekalipun, dia harus masuk Action. Baik Bapak, dari yang sudah Bapak ceritakan persoalan itu, kira-kira kenapa seperti itu? Akar masalahnya di mana kok bisa banyak anak yang tidak bisa membaca dan menulis itu? Ya, itu yang tadi saya katakan, mungkin karena sistem pendidikan sekarang ini yang artinya tidak lebih banyak kita anak yang diutamakan. Sistem sekarang itu mungkin orang lebih mengejar kurikulumnya apa yang harus dikejar, administrasi kelasnya yang diutamakan, sementara anak yang harus kita didik ini kurang diperhatikan oleh guru. Ya. Baik, berdasarkan persoalan yang Bapak alami, kemudian kira-kira apa rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi yang tidak tahu membaca dan menulis ini? Oke, baik Ibu. Kebetulan saya kemarin baru mengikuti satu kegiatan yang namanya Reading Camp. Di sana di mana kegiatan itu lebih banyak fokus kepada kegiatan membaca anak. Kita tinggal kategorikan anak ini ada pada level mana. Ada 4 level. Nah itu yang nanti mungkin bisa kami sama-sama, saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah, kerjasama dengan rekan-rekan sejawat untuk kami sama-sama menerapkan kegiatan Reading Camp itu. Lalu apakah ada hal lain lagi yang akan dilakukan? Untuk sementara itu dulu.
waktu di mana awal tahun ajaran itu kami harus fokus untuk mengetes kemampuan membaca anak sudah sejauh mana, dia pada level yang mana, soal pelevelan itu. Langkah-langkah yang sudah direncanakan itu sudah tepat, sudah bagus, saya setuju dengan itu luar biasa. Kemudian dari yang sudah direncanakan itu kira-kira komitmen apa yang dilakukan untuk kira-kira apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Oke, tadi sudah saya katakan bahwa kami akan mengetahui ya, mencoba mengetahui kemampuan siswa itu dengan mengetes. Kemudian kami kelompokkan mereka pada levelnya masing-masing. Tadi saya suka katakan bahwa level 1 itu untuk anak-anak yang belum mengenal huruf. Kemudian level yang kedua sudah mengenal huruf tapi hanya bisa mengeja. Misalnya membaca satu huruf ditambahkan ya huruf yang lain dibaca apa. Kemudian ada yang sudah bisa membaca kata, tapi kalau kita rangkai menjadi satu kalimat itu belum mampu. Itu level ketiga. Dan level keempat itu membaca dengan lancar dan penuh pemahaman. Ini kan untuk anak-anak SD ya. Iya. Ini butuh kesabaran ekstra. Ya, Dan butuh untuk masuk pada pemahaman atau anak-anak itu bisa membaca dan menulis mungkin butuh proses yang lumayan. Baik, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen itu, rencana itu? Yang pertama kami membuat itu dukungan. Yang pertama itu soal pretest tadi. Pretest itu yang mengantar kami untuk bisa mengelompokkan siswa. Itu menjadi alat bantu yang pertama sekali. Dan kedua ya mungkin kerjasama antara saya dengan rekan-rekan sejawat saya, bahkan kepala sekolah, supaya kami sama-sama betul-betul menerapkan kegiatan reading camp itu di sekolah dan betul-betul didukung oleh teman-teman guru saya. Bersama kepala sekolah itu ya. Baik, kira-kira rencana itu kapan mulai dilaksanakan? Saya berencana untuk memulai kegiatan itu di awal tahun ajaran, tetapi itu di bulan Juni. Karena itu saya akan rencana di semester kedua nanti saya akan mencoba dengan tes siswa, lalu dari hasil tes itu kami kelompokkan per levelnya. Baik, itu bagus sekali Bapak, itu rencana yang luar biasa. Kemudian apakah setelah ada pelaksanaannya, apakah Bapak bersedia untuk kita ada hari di mana kita bertemu kembali untuk membicarakan hal ini? Oh ya, sangat bisa. Artinya saya akan mencoba untuk tes awal dulu, kemudian kami menerapkan. Setelah menerapkan, kita akan bertemu lagi mungkin awal Januari. Setelah masuk kembali, saya mencoba untuk membagikan format yang harus diisi supaya kita bisa menilai anak ini mampunya di bagian mana. Kemudian setelah itu kami kelompokkan dan kami mulai pendampingan per levelnya. Level 1 dengan gurunya, level 2 dengan gurunya, sampai level 4. Masing-masing ada gurunya. Pendampingan khusus itu. Baik, itu dulu Bapak. Saya menunggu waktu itu untuk kita duduk bersama untuk bercerita kembali tentang hasil yang dilakukan, hasil yang dicapai dari perencanaan sudah Bapak buat itu. Oke. Jadi mungkin Januari berikan saya kesempatan untuk tes awal itu dan pendampingan 1-2 minggu pertama. Kemudian Februari minggu pertama, minggu kedua, di minggu ketiga Februari kita baru bertemu untuk saya bisa menyampaikan hasil seperti apa, ada perubahan atau tidak terhadap anak.
sudah dilatih. Baik, Bapak. Saya menunggu dan selalu ada waktu untuk ketika Bapak datang, saya bersedia untuk selalu berbicara dengan Bapak, bersama Bapak mencari solusi-solusi sehingga Bapak menemukan ide-ide yang baik yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang anak tadi, terlebih anak yang belum bisa membaca dan menulis itu. Baik, terima kasih karena sudah hadir di sini, sudah mempercayakan saya untuk bercerita bersama saya di tempat ini. Baik, terima kasih juga Sampai Ibu jumpa. sudah bersedia untuk mendengar saya, menjadi coach yang baik untuk saya. Mudah-mudahan ini menjadi satu gebrakan baru untuk anak-anak kita yang saya lihat selama ini masih kurang untuk kita tangani, di mana anak banyak yang masih belum bisa membaca dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Selamat Ibu sudah melakukan praktek kucing luar biasa praktek kucingnya. Langsung poin saja Ibu, saya mau tanya, bisa dijelaskan apa yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses kucing tadi? Tadi saya tadi kan di kompetensi ini tadi kan mau mendengarkan Kehadiran penuh. kehadiran penuh seperti itu. Jadi saya merasa bahwa tadi sudah mendengarkan dengan baik walaupun masih ada banyak kendala untuk hadir penuh di sini. Mau tidak tetap mau Action. Luar biasa tadi hasil pengamatan saya. Ibu Eta sudah melakukan proses kucing. Bisa dijelaskan apa yang Ibu sudah lakukan tadi? Baik, terima kasih Pak. Tadi saya sudah melakukan proses coaching bersama coachnya tadi, dan saya merasa bahwa saya merasa senang karena coachnya boleh bercerita bersama saya, boleh terbuka secara terbuka menceritakan persoalan-persoalannya, dan tadi juga sudah mengarahkan coachnya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach tadi. Terus kira-kira dari penilaian Ibu apakah sudah sesuai yang Ibu harapkan atau tidak dalam proses kucing sepengetahuan Ibu? Nah, tadi yang saya harapkan sih mendengar kehadiran penuh kan? Ya, kehadiran. Kehadiran penuh itu bisa secara maksimal, tetapi ya namanya juga proses belajar tadi, jadi saya merasa bahwa masih banyak yang kurang, masih belum hadir sepenuhnya untuk mendengarkan cerita itu, tetapi saya berharap bahwa ke depannya mungkin lebih baik. Bolehkah Ibu saya untuk menyampaikan mungkin hasil observasi yang Boleh, baik. Saya merasa senang disampaikan sehingga saya bisa tahu apa kelebihan kekurangannya dan bisa diperbaiki di kemudian. baik Ibu Eta dari indikator kompetensi yang sudah Ibu sampaikan untuk fokus pada kehadiran penuh, saya kira saya dari amati awal sampai akhir tadi Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Artinya Ibu sudah mendapatkan kompetensi itu. Cuma ada satu hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya, mohon maaf bahwa kehadiran penuh itu artinya Ibu sudah hadir secara penuh. Tapi ada kalanya mungkin satu hal Ibu ada beberapa yang mungkin menyela dari si uji itu. Nah, itu kata menyela itu artinya ya kalau bisa biarkan uji kita mendengarkan bercerita itu baru nanti kita ini. Itu mungkin Ibu satu saja mungkin dari pengamatan saya. Kemudian dari pengamatan saya itu kira-kira rencana tindak lanjutnya bagaimana? Mungkin Ibu ada feedback ke saya untuk tentang kehadiran penuh tadi dari evaluasi atau penilaian saya itu. Baik, nanti kedepannya saya akan berusaha untuk terus belajar meningkatkan kompetensi ini, mungkin berlatih dengan teman-teman di sekolah supaya bisa
sehingga bisa mengarahkan dan memaksimalkan potensi yang ada pada kucing. Kira-kira siapa saja yang terlibat? Yang terlibat itu rekan-rekan, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru, kemudian mungkin akan menyampaikan ke kepala sekolahnya untuk sebagai supervisornya, sehingga dia bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk saya. Kemudian juga mungkin akan melakukan coaching dengan peserta didik. Peserta Seperti didik itu. juga. Terus kira-kira kapan itu kegiatan itu bisa Saya dilaksanakan? rencanakan itu setelah ujian, kemudian di akhir semester ini, kemudian di awal semester, supaya kan bisa mengarahkan anak-anak itu untuk memaksimalkan potensi. Oke. Lalu di mana ibu lakukan proses coaching? Di sekolah. Di sekolah ya. Bisa nggak bisa kegiatan ini dilakukan di rumah atau di mana, atau ibu punya siapkan waktu untuk misalnya teman untuk menjadi apa, mengembangkan dirinya Oh coachingnya iya, itu? saya selalu bersedia kapan saja, di mana saja, ketika dibutuhkan, saya selalu bersedia untuk melakukan coaching itu. Tapi yang diutamakan itu adalah berkolaborasi bersama teman-teman di sekolah untuk fokus ke proses pembelajaran dengan anak-anak juga seperti itu. Oke, luar biasa ibu. Saya selaku pengamat, ibu sudah melakukan coaching yang luar biasa, coaching yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan ini harapan ibu apa yang terakhir? Saya berharap pertama tadi karena kompetensi tadi yang saya mau tingkatkan itu adalah kehadiran penuh. Saya berharap suatu saat saya benar-benar memiliki kompetensi ini sehingga bisa menjadi pendengar yang baik untuk rekan-rekan kerja, bisa hadir sepenuhnya untuk mendengarkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran saya mampu mengarahkan anak-anak itu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kalau untuk rekan-rekan kerja itu semoga saya mampu hadir dengan sepenuhnya untuk mendengarkan, mengarahkan sehingga bisa memaksimalkan potensi mereka dan mereka juga bisa kinerjanya bisa maksimal seperti itu. Baik, ibu luar biasa pada proses coaching ini. Selamat ibu, semoga apa yang diimpikan terlaksana, peningkatan kemampuan dalam hal coaching. Terima kasih, selamat ibu. Terima kasih Pak, saya akan selalu membutuhkan bantuan Bapak untuk menjadi observer di kemudian hari seperti itu. Oke. Terima kasih untuk Sama-sama. kehadirannya.